Penampakannya Kalau di apa aja, Pak? sini saya dulu pernah Hmm. melihat seorang anak botak, Hmm. Tuyul gitu ya, Mbak ya? tuyul, bisa dibilang tuyul. Hmm. Kadang sampai sempat bilang, saya mau ikut kamu gitu. Saya Oh, juga takut agak ya? merinding sih, Merinding. kenapa? Teman-teman, kali ini saya berada di rumahnya Mbak yang lagi viral nih. Mbaknya lagi viral yang punya warung di dalam hutan. Mari kita samperin mbaknya yang bikin warung di tengah hutan yang sedang viral. Permisi, Mbak. Ya, selamat sore. Selamat sore juga. Ngomong-ngomong, lagi kenapa nih, Mbak? Lagi bikin api unggun. Mbaknya tinggal di sini, nggak punya tetangga ya? Nggak ada, soalnya rumahnya di tengah hutan. Iya, iya. Jadi ini siapa? Ini anak saya, Terus yang ini? dan itu kakak saya. Oh, kakak. Lagi bikin apa ini, Pak? Bikin api unggun untuk menolak nyamuk, karena di sini kalau hujan banyak nyamuk. Ya netizen, ini mbaknya yang sedang viral ini bersama adik kecil juga mbah yang tinggal di tengah hutan yang membuat warung ini seperti ini. Dan ini pemandangannya sekitar, gak ada rumah. Jadi bener-bener ini di tengah hutan, teman-teman netizen. Benar-benar di tengah hutan, tempatnya masih alami seperti ini. Sekelilingnya benar-benar masih hutan. Jadi benar apa adanya, yang viral baru-baru ini benar-benar asli ada rumah di dalam hutan. Ini juga ada pendakian. Ini pemandangan sekitarnya seperti ini. Sangat alami. Udaranya sangat seger. Jadi Mbak ini di sini benar-benar nggak ada tetangga ya? Nggak ada. Jadi kalau main kemana nih, Mbak? Nggak pernah main. Ya cuma di sini kadang ada orang datang, ya itu temennya main. Maksudnya kalau jalan-jalan gitu cuma di dalam hutan sini juga ya? Iya, cuma di sekitar sini aja. Iya, iya. Jadi misalnya kalau sore, biasanya kalau di kampung kan ada tetangga, main di tetangga. Ini jadi cuma di sekeliling sini aja ya? Iya, kita jarang turun, soalnya jauh dari kampung. Jadi mainnya cuma di sekitar sini, di hutan. Iya. Ini netizen, mbaknya kalau main tuh juga di dalam hutan, nggak ada tetangganya. Jadi untuk kegiatan sehari-hari apa aja, Pak? Ya, kita sehari-hari kalau pagi ya setelah bersihin lingkungan rumah, kita bercocok tanam, tani lah. Juga jualan ya di sini. Jualan kecil-kecilan, ya maklum di tengah hutan. Iya. Nanti
Boleh Mbak ya, tunjukin di mana kalau biasanya Mbak ini bermain. Ya, boleh, cuma sekeliling rumah aja kok. Oh, iya 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 iya. Mari Mbak, saya ikut tunjukin di mana kalau Mbak bermain. Oke. Jadi ini saya penasaran, nah, di mana Mbaknya ini yang tinggal di dalam hutan, di mana kalau bermain, karena di sini tidak ada tetangga teman-teman, tidak ada tetangga, dan tempatnya di dalam hutan seperti ini, dalam hutan. Jadi Mbaknya ini yang sedang viral, tapi bukan rekayasa, asli gitu loh, Bukan asli, settingan. bukan settingan teman-teman netizen. Jadi memang ini saya diajak main jalan-jalan di dalam hutan seperti ini, bener-bener nggak ada tetangga. Kadang orang kan nggak percaya, masa sih tinggal di tengah hutan gitu. Apa Ya. nggak takut atau gimana kan? Iya. Saya perjelas kalau emang ini tempatnya di tengah hutan gitu loh. Nah iya, makanya saya lihat di media itu juga banyak yang komen gitu, apa bener zaman sekarang masih ada manusia yang tinggal di hutan gitu Mbak. Tapi bener ini Mbak ya, ini bener ya, betul-betul hutan ini. Bahkan saya pernah lihat komen katanya itu dulu tempatnya yang bertempat tinggal di situ seorang kakek. Iya benar, itu kakek, itu bapak mertua saya, dan sekarang gitu. ya meneruskan saya sama suami sekeluarga gitu Mbak. Iya 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 iya. Jadi bener asli Mbaknya ini tinggalnya di hutan seperti ini. Ini saya diajak jalan-jalan mengelilingi sekeliling rumah ya. Tapi sekeliling rumahnya luas nih Mbak ya. Luas hektaran ya. Iya, ini soalnya tempat sejarah, tempat candi. Oh, tempat peninggalan gitu ya. Peninggalan sejarah dulu. Jadi ya, kan luas. Ini kan Mbak, jalan ini kan sampai sana, ini perkiraan sudah ada lebih 200 meter Mbak ini ya. Lebih lah. Lebih ya. Ini betul-betul hutan, tidak ada tetangga seperti ini. Ini sama adik. Ini adik ini juga asli kelahiran hutan juga nih Mbak ya. Iya, ini lahirnya di sini. Iya iya iya, kayak di sini ini asli. Ini anak yang tinggal di hutan. Ini anak kecil seperti ini. Wow. Dan ini ada bangunan. Ini bangunan apa nih Mbak ya? Ini bangunan candi. Candi juga. Candi juga. Seperti ini teman-teman. Pemandangannya yang masih alami, betul-betul di dalam hutan. Ya, masih di tengah hutan. Seperti ini, nggak ada tetangga. Jadi teman-teman juga bisa, kalau penasaran bisa main di tempat ini Mbak ya. Ya boleh, nggak apa-apa ya. Silakan saya kasih tahu alamatnya. Alamatnya di Dusun Sukomulyo, RT 2 RW 1, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Silakan merapat para netizen yang penasaran mau datang ke tempat ini. Ini juga bisa buat tempat camping, buat tempat kita liburan sekeluarga. Soalnya tempatnya di sini kan nyaman, asri, alami udaranya gitu, alami gitu.
itu. Nah, jadi di sini juga ada bangunan. Nah, coba Mbak boleh masuk tunjukin di dalamnya kayak apa. Jadi seperti ini netizen, saya sama mbaknya diajak bermain di sekitar rumah, tapi di sini beda. Sekitar rumahnya itu luas sekali. Saya berjalan di sekitar rumahnya itu sampai sini sudah ada 300 meter. Ini seperti ini. Nah, ini katanya mbaknya, ini namanya candi atau rumah yang usianya sudah berapa tahun kira-kira ini mbak ini? Yang lama ini ratusan ini. Bahkan ratusan. Kerajaan Mojopahit pertama ini kerajaan tertua di sini. Oh ya, ini berarti ya lebih mbak kalau ratusan tahun, mungkin ini ribuan tahun. Iya. Kalau masih di zaman kerajaan seperti ini, di sekeliling rumah mbak ini. Namanya mbak siapa mbak, kalau boleh tahu mbak? Siapa? Namanya siapa? Mbak Ati. Oh, Mbak Ati. Rumahnya Mbak Ati itu ini teman-teman, jadi sekitarnya itu selain hutan banyak bangunan-bangunan peninggalan zaman kerajaan. Jadi nggak sekedar bermain-main, Juga ada disuguhi dengan sejarah. Ada sejarahnya juga. Hiburan. Seperti ini sekelilingnya. Nah, kelilingnya itu ada pepohonan pohon pinus seperti ini. Masih betul-betul alami. Jadi mbaknya kalau main masih ada lagi tempat yang lain? Masih ada di mana? Sebelah. Sebelahnya tapi jauh teman-teman. Kalau rumah umumnya di kampung itu cuma meter, hitungan meter ya. Teras sama pelataran rumah itu hitungan meter. Kalau ini hitungannya ratusan meter. Ini saya berjalan sudah keliling di sekitar rumahnya sudah hampir 300 meter. Seperti ini sekelilingnya. Wow, pemandangannya sangat indah. Seperti ini. Jadi ini nganu mbak ya, ini akses mobil bisa ya? Bisa ya. Sampai rumah pun bisa. Sampai rumah bisa. Seperti ini, walaupun di hutan, tempatnya sangat alami, bersih. Ya, ini ada jalan juga. Ini mbaknya juga kalau main sini juga. Iya. Ini jalannya juga sama menuju rumah. Menuju rumah. Kita beda tempat itu, dua arah gitu ya. Beda arah. Beda arah, ada jalur masuk, ada jalur keluar. Jadi kalau di tempat seperti ini, mbak itu kalau main-main atau di saat malam, pernahkah mbak ini mungkin ada penampakan gitu mbak? Ada. Di mana mbak? Di nih pohon beringin besar nih. Nah, ini ada pohon ini. Boleh. Nah, juga pohon di sini. Ini juga. Ya, ini pohon ini. Penampakannya apa aja mbak? Di sini saya dulu pernah melihat seorang anak botak. Tuyul gitu ya mbak? Tuyul, bisa dibilang tuyul. Kadang sampai sempat bilang saya mau ikut kamu gitu. Saya juga takut, agak merinding sih. Kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Iya. Terus? Tapi setelah saya kasih sesaji kayak adat Jawa sini,
dia senyum kayak bahagia gitu. Setelah itu dia nggak nampakin lagi. Oh, kalau istilahnya anaknya Mbak gitu, dia kan cuma tuyul gitu Mbak ya. Jadi kayaknya dia tuh minta sesuatu atau minta dibelikan apa Mbak? Mbak memberikan apa sesajinya itu Mbak? Sesajinya dulu saya kasih kembang telon wangi, Iya. ya dupa, saya kasih makanan jajanan pasar gitu. Iya. Sama apa? Baju. Oh, sama baju. Iya, sama. Oh, berarti anaknya itu, tuyulnya itu minta baju Mbak ya? Iya, minta baju. Minta baju. Dia menampakkan dalam, selain berwujud nyata, dia juga dalam mimpi. Dia sering bilang mau ikut dan tolong belikan baju karena kedinginan. Oh, kasihan juga Mbak ya. Kasihan saya kalau ada anak kecil gitu. Iya Mbak. Ya, jadi Mbak ini hidup di dalam hutan. Selain ada anak, juga kakak, juga ada makhluk lain ya Mbak ya. Ada. Nah, jadi Mbak ini juga istilahnya ya gimana ya, juga mau menolong makhluk seperti tuyul, tapi Mbak malah justru nggak memanfaatkan gitu ya, enggak ya Mbak ya? Sama sekali saya tidak memanfaatkan. Nah. Setelah saya belikan itu sempat menemui dalam mimpi, dia bilang terima kasih, saya senang dikasih baju, saya mau ikut terus sampai kamu jadi orang sukses gitu. Tapi ya saya nggak minta imbalan apa-apa, cuma mau apa ya, kasihan lah kalau ada anak kayak gitu. Iya ya, semuanya karena makhluk di bumi ini semua kan ciptaan yang maha kuasa Mbak ya. Ya mudah-mudahan makhluk ciptaan yang maha kuasa ini juga mendoakan Mbak kelak Mbak juga menjadi apa ya, istilahnya bisa tercapai apa yang Mbak cita-citakan di rumah di dalam hutan. Cita-cita Mbak sebenarnya apa sih di dalam hutan ini Mbak? Kalau cita-cita saya sih sebenarnya kalau ada rezeki ya, saya ingin membangun rumah punya bapak mertua karena sudah mau roboh gitu. Seperti itu tuh ya Mbak ya. Biar layak kalau ada orang datang bisa dihuni gitu. Iya Mbak ya. Jadi nanti Mbak tunjukkan ya rumah yang Mbak maksud mau roboh itu ya Mbak ya. Iya boleh, nanti saya tunjukin. Iya. Ya mari Mbak telusuri sekeliling rumahnya Mbak ini, tapi ratusan meter teman-teman. Seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman, walaupun tempatnya di dalam hutan seperti ini, tempatnya itu terawat gitu. Jadi sama Mbaknya ini memang tempat ini dirawat gitu. Rumputnya juga rapi seperti ini, seperti yang nampak di layar HP ini seperti ini. Jalannya itu walaupun rumput rapi, ditata dengan rapi sama Mbaknya ini. Ya Mbak, ini memang sama Mbak ini tempat yang bagus seperti ini kalau tidak dirawat kan tidak mungkin Mbak. Mbak memang Mbak rawat ya? Iya, dirawat. Kalau nggak dirawat nanti kan rumputnya jadi liar. Kita kalau ada orang datang kan jadi takut toh kalau rumputnya. Iya. Jadi memang hutan ini selain tempat tinggal Mbak, memang ini tempat untuk berlibur seperti itu Mbak ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Iya. Tempat tongkrongan para pengunjung kalau itu yang hari Minggu, hari libur. Iya. Bisa dibilang ini wisata alam Mbak ya? Iya, betul. Jadi teman-teman ini memang hutan tapi dirawat. Memang sama Mbaknya ini
sengaja dirawat untuk wisata alam seperti itu. Jadi, seperti ini yang nampak di kamera. Tempatnya itu bersih, juga rapi, alami, cocok untuk berlibur seperti itu. Serem sih, tempatnya serem, tapi menarik karena bersih seperti itu, alami, bersih. Jadi netizen kalau penasaran kepingin bermain di tempat sini, rumahnya Mbak yang tinggal di dalam hutan, langsung aja ke sini. Jadi kalau misalnya netizen, ya toh, yang netizen mau bermain di sini, masuk di tempat yang seindah ini, apakah harus membayar, Mbak? Tidak. Gratis. Gratis. Kami tidak memungut biaya sama sekali. Iya ya netizen. Jadi bisa main di tempat ini gratis, tidak membayar seperti itu. Terus kayangan Bu, ono Bu. Oh, yang saya maksud tadi ini. Ya, Dok. Ini saya langsung diajak Mbaknya terus muter menuju rumahnya bapak mertuanya atau rumahnya Simbah. Jadi memang apa namanya, rumahnya Mbak di dalam hutan ini kecil, tapi sekelilingnya masih banyak bangunan yang sangat luas. Seperti ini Mbak, ada rumah bambu. Ini ya Mbak ya rumahnya. Oh, mau roboh ini ya. Mau roboh dan sudah mau minta dibenahi ya Mbak ya. Intinya ini udah mau minta dirombak total ini. Oh ini sudah kondisinya kayak gitu, sudah kayak gini, gitu. Sudah mau roboh nih Mbak ya. Mari kita lihat sekeliling rumahnya Simbah. Ini yang tempat apa ini Mbak? Ini kamar kakak saya tadi yang saya bilang. Ini kamarnya kakak. Ya. Ini pun juga sebenarnya tempatnya juga nggak layak. Kenapa dibilang nggak layak? Soalnya kalau hujan airnya selalu masuk gitu ya Pak. Terus ini tempat apa lagi nih Mbak yang sebelah sini? Sini tempat kita naruh jemuran. Oh, naruh jemuran ya sini. Ini lagi. Kalau dilihat dari samping sebelah sini, nih rumahnya kayak gini. Oh, ya. Jadi ini rumah yang Mbak maksud mau roboh itu ya? Iya, makanya tadi bilang kalau oh iya ini sudah mau roboh. Ada rezeki, saya pengennya bangun rumah ini. Iya. Jadi ini di dalamnya ada ruangan lagi. Ada. Tapi gelap Mbak nih ya, gelap ya. Di sini aja Mbak, kalau gelap bisa kayaknya gelap. Oh iya, dalamnya seperti ini, gelap teman-teman, tapi memang kayaknya sudah banyak yang bocor seperti itu ya, karena gelap. Cukup di luar saja. Jadi saya mau nambah bertanya ke Mbak, sebetulnya Mbak ini kerjanya apa sih Mbak semasa hidupnya di dalam hutan sini? Kalau bapak mertua sih bilang apa ya, nah suka menolong orang, terus bisa dibilang gurunya presiden kita yang pertama gitu. Iya, yang dimaksud menolong orang berarti banyak yang sering datang ke sini minta doa restu gitu ya?
Iya betul. Atau orang yang datang dari mana aja Mbak ini? Dekat-dekat sini jauh apa dari jauh? Dari jauh Mas. Kalau misalnya ke sini, misalnya ada tamu datang dari jauh, apakah mereka menginap atau langsung pulang? Ada yang menginap, ada juga yang langsung pulang gitu. Iya. Kalau menginap itu biasanya berapa lama aja Mbak? Yang paling lama di sini mungkin yang Mbak ketahui namanya siapa, dari mana, berapa hari di sini atau berapa tahun? Ada. Kalau tamu yang jauh mungkin cuma 1 hari 2 hari, itu dari berbagai macam itu kota, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Nganjuk. Berarti ada nggak yang pernah di sini tahunan gitu? Ada. Orang mana Mbak? Itu dulu orang Wlingi juga ada. Berapa tahun Mbak di sini? Ya sekitar 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau orang lama di sini ya Mbak ya, mungkin masih ada yang lain ya Mbak ya. Terus banyak. Makannya siapa yang ngasih Mbak kalau orang ikut Mbak di sini? Yang ngasih makan siapa? Ya saya yang ngasih. Saya kasih makan seadanya, ya. Maklum di hutan adanya ya hasil tanam ya, alam. Gitu. Ya, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan semua apa yang Mbak ceritakan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Simbah suka menolong orang, mudah-mudahan yang kuasa memberikan rezeki, entah itu kapan saya ikut juga supaya cita-cita Mbak membenahi rumahnya si Mbah ini bisa terkabul Mbak ya. Amin. Terima kasih Mbak. Ya, selamat sore.